Hai, gimana kabarnya? Ini mungkin video pertama aku untuk di akun aku yang baru. Ini akun dari namaku sendiri. Aku mau berbagi pesan dan mungkin pesan ini bisa menjadi pesan kolektif. Jadi dicocokkan dan disejajarkan saja. Aku sudah ada 3 kartu, ada virtue, ada patience, sama willingness gitu ya. Karena ini bahasa Inggris, aku coba searching dulu gitu. Nah, di sini juga sebenarnya Tuhan semesta tuh kita mau ngambil konsep secara umum ya gitu. Ini berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya kita mau diajarin di momen saat ini adalah temanya tentang kesabaran gitu ya. Mungkin banyak beberapa dari kita tuh sebenarnya menunggu melihat gitu ya, kapan sih sesuatu hal yang baik ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan mungkin banyak dari kita juga mengalami hal yang sakit menyakitkan, sedih menyedihkan gitu ya. Seolah-olah pasti banyak beberapa dari kita juga mikir kapan sih hal baik datang dalam kehidupan kita, kapan sih kita cuman ngeliatin orang happy tapi kitanya nggak happy kayak gitu. Nah, kunci utama adalah sebenarnya tentang kesabaran gitu ya. Kesabaran ini akan membuat sesuatu hal ada hal yang berubah di dalam diri gitu ya, ada transformasi gitu ya. Dan tugas kita sebenarnya saat ini bagaimana mencintai perubahan walaupun itu sakit menyakitkan gitu ya. Ada bittersweet gitu ya, ada kombinasi rasa sakit dan rasa manis yang dibalut, dicampur, yang kita bisa ngerasain rasanya sebenarnya agak muter-muter, nano-nano. Terus kita di satu momen semua mood dicampur gitu ya, antara hal yang manis dan hal yang pahit diaduk, dicampur jadi satu gitu ya. Dan kamu bisa mengalami ya gitu, bisa merasakan bagaimana rasa tersebut tercampur di dalam jiwamu, di dalam dirimu. Yang aku lihat tuh seperti itu gitu ya. Dan di sini juga sebenarnya dari pesannya aku tuh udah beberapa searching gitu ya. Ya, dari kata virtue ini sebenarnya mengacu ke sifat moral baik gitu. Ini berarti dalam hidup kita sebenarnya ada yang harus diperbaiki gitu ya. Dari sisi kebaikan, moralitas, integritas gitu ya. Yang Tuhan tuh mau bilang selama masa-masa sabar kita ngelakuin hal-hal yang kita ngerasain agak berat tapi hidup tetap harus berjalan, ya udah kita bisa menyisipkan hal-hal baik yang selagi kita dikasih kesempatan kita bisa ngelakuin kebaikan dalam diri kita gitu ya, untuk menumbuhkan hal-hal yang tidak biasa di dalam diri gitu ya. Mungkin contoh, banyak beberapa dari kita tuh sebenarnya sering tutup mata gitu ya sama lingkungan luar gitu, sering tutup mata akan hal-hal kebaikan gitu ya. At this moment, dimana masa-masa berat ini kamu pakai untuk melakukan kebajikan, hal-hal baik, tidak harus yang mahal tapi dimulai dari hal kecil gitu ya. Hal kecil ini misalnya kayak kamu punya tanaman, mungkin udah lama tidak kamu siram, udah lama kamu tidak terkoneksi dengan tanaman kamu. Ini waktunya kayak kamu coba lagi ngegemburin tanahnya. Terus kalau daunnya kotor tuh dilap lagi daunnya gitu ya. Sebenarnya hal simpelnya seperti itu gitu ya. Berbuat kebajikan tuh bukan hanya
ke manusia aja, tapi ke semua makhluk, tumbuhan, hewan gitu ya, hal-hal terkecil yang memang benar-benar kita nggak notice gitu ya, tiba-tiba kayak kita diingatkan, ya udah kita berbuat kebaikan aja. Dari hal kecil gitu ya, tidak harus mengeluarkan uang, tapi kalau kalian punya rezeki besar, banyak, itu bisa berbagi gitu ya, seperti itu. Lalu di sini juga ada willingness, ada kesediaan dan kerelaan hati untuk melakukan sesuatu, seperti itu. Ini balik lagi adalah tentang cinta gitu ya, kekuatan cinta, bagaimana kayak kita bisa melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita gitu ya. Ada kemauan. Aku bisa bilang perubahan adalah hal yang sangat berat. Perubahan seperti grafik naik turun gitu ya. Kenapa pada saat nanti kita ada di momen kita mau berbuat baik ke diri kita sendiri, ke orang lain, terus tiba-tiba kita down gitu ya, entah ada trigger atau rasa sakit yang mengundang kita untuk kita malas melakukan kebaikan gitu. Dan aku merasa ini bukan sesuatu yang harus dihakimi gitu ya, bukan sesuatu hal yang harus kamu hukum ke diri kamu sendiri, karena ini proses ya. Kalau proses itu nggak ada yang mudah sebenarnya gitu. Even pun kayak aku contoh perjalanan udah mau 5 tahun 6 tahun healing, tapi nyatanya sebenarnya sampah batinku juga masih banyak gitu. Jadi aku bilang sama teman-teman juga, ini nggak ada yang mudah gitu, tapi bagaimana kesediaan hati kamu, kerelaan hati kamu untuk menerima, dibentuk, ditempa sama kehidupan agar kamu bisa menjadi sosok yang kuat, bijaksana, sosok kuat yang lembut gitu ya. Jadi kita tahu semua manusia memiliki ego, tapi ketika kita berdampingan dengan kelembutan, kita akan tahu di mana kita layak dan pantas memakai ego kita gitu ya. Dan ini mungkin menjadi pesan yang sangat tipis untuk aku bisa bilang ke teman-teman semua gitu ya. Dan aku split the deck, ternyata di sini ada detachment. Kita sedang diminta untuk melepaskan siklus-siklus lama, pola-pola lama, dan melayani diri kita gitu ya, melayani ke sesuatu hal, lebih ke energi cinta gitu ya. Energi tertinggi kan sebenarnya adalah cinta kasih yang tidak semua manusia bisa lakukan gitu. Tapi bagaimana kayak kamu mulai dari diri kamu sendiri, dimulai dari diri kita aja dulu, bukan ke orang lain gitu ya. Kadang kalau di dalam diri kitanya belum sembuh, terus kita mau melayani orang lain, itu nanti akan menjadi topeng muslihat gitu di dalam diri ya. Kita mau terlihat baik di depan orang, tapi sebenarnya kitanya tidak baik-baik aja gitu ya. Jadi selamat menjalani semua proses dengan sabar, dengan cinta, lakukan hal-hal yang memberikan kebaikan dan kebajikan. Kita berharap Tuhan semesta selalu merestui perjalanan ke depannya gitu ya. Good luck.